Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah. Like, subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat. Ya awalnya ya yang namanya berbisnis budidaya lele ya tentu resikonya ya gagal, dan gagalnya itu ya subhanallah itu terasa sekali bagaimana merasakan detak jantung ini setiap kali menghadapi kegagalan panen. Tapi ya syukur alhamdulillah, semuanya kata Allah kan begitu, bahwa siapa yang bersungguh-sungguh ya dalam peribahasa Arab itu man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya As-Sunni Muhammad Wateh. Saya owner dari Iwul Farm. Lokasinya ada di Kecamatan Parung, Bogor, Desa Iwul, tepatnya di Kampung Lengkong Barang. Ya alhamdulillah, Iwul Farm ini bergerak di bidang pertanian, peternakan, khususnya di budidaya lele. Budidaya lele kami ini bentuknya kolam terpal bulat diameter 3. Jadi ya syukur alhamdulillah sudah berjalan hampir kurang 5 tahun lebih, alhamdulillah gitu. Latar belakang saya di budidaya lele ini karena pertama saya tidak mau juga menjadi bisnis itu menjadi reseller dari produk-produk orang lain. Itu dasarnya pertama. Yang kedua, saya hanya melihat bahwa sektor pertanian khususnya lele itu permintaannya jauh lebih banyak dibandingkan stok yang tersedia. Nah, hari ini hampir kebanyakan khususnya di lingkaran Jabodetabek itu banyak petani-petani lele yang berhenti untuk beternak lelenya. Di antaranya karena lahan pertanian makin berkurang karena diserang sama perumahan, dan yang kedua banyak yang gagal panen alias ongkos produksinya jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang mereka terima. Jadi kenapa saya masuk di dunia budidaya lele ini ya karena pasarnya yang begitu luas. Ini yang menurut saya sangat menarik. Nah syukur alhamdulillahnya masa lalu untuk menghadapi bagaimana produksi lele itu berhasil, ya syukur alhamdulillah sudah melewati berbagai macam hal rintangan. Ya sudah hampir 5 tahun. Ya syukur alhamdulillah lah, mudah-mudahan itu menjadi imunitas yang begitu kuat untuk masyarakat. Assalamualaikum kawan-kawan sekalian, saya Gunawan Wahyudi. Kita sekarang ini berada di Iwul Farm di peternakan lesehan, lele sehat dan harum Nusantara. Nah, saya di sini sebagai penanggung jawab ternak lele. Ya, bisa dikatakan sebagai manajer utama bagaimana lele itu selamat atau sehat terus dari bibit sampai dengan daging. Jadi di sini kita beternak lele itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama pembibitan. Yang kedua tahap peremajaan lele. Jadi lele setelah bibit naik ke kolam peremajaan kita, kemudian kita sortir untuk sampai pendagingan. Jadi pertama pembibitan, kedua peremajaan, ketiga pendagingan, setelah itu baru kita jual. Nah, kenapa kita harus melakukan
ternak lele dari kolam pembibitan karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kalau kita memulai pendagingan itu mulai dari ukuran 7 cm, 8 cm atau samplingan 250 ekor, maka kita sudah mendapatkan bibit itu jauh lebih mahal. Kenapa? Karena dia per 1000 ekor itu sudah 250.000. Atau dengan kata lain, per 1 ton kita ternak 10.000 ekor sudah 2,5 juta. Sementara, ya kan, pelet yang kita beli itu per kilo rata-rata 12.000. Jadi di modal awal itu kita sudah 12.500.000. Sementara lele dijual itu seharga 21.000. Jadi kita sudah memiliki spread yang sangat rendah sekali dari biaya ternak sampai dengan penjualan. Nah, bagaimana caranya? Oleh karena itu kita beli lele itu tidak boleh lebih dari 150 perak. Artinya per bibit itu nggak boleh lebih dari 150. Oleh karena itu kita beli bibit lele di ukuran 2-3 cm, kita besarkan sampai 78. Dari Rp40 sampai menjadi Rp250 di ukuran 78, kita sudah bisa mendapatkan untung sendiri. Nah, itulah kenapa kita beli dari bibit. Di sini kita punya kolam bibit 1, 2, 3 dengan yang ada di belakang di sana itu hampir 10 kolam bibit dengan kapasitas bibit itu bisa masuk di kolam kita dari 100.000 sampai 150.000. Nah, di kolam peremajaan kita punya 30 kolam. Nah, yang 40 kolam itu kita jadikan kolam pendagingan. Kemudian yang 2 itu pendagingan yang super besar. Ada kolam diameter 8 dan ada kolam kotak kita itu yang dalamnya hampir 1,20 meter itu sebanyak 1 tapi dengan kapasitas bisa masuk 1 ton pendagingan. Nah, nanti kita akan cek semua. Oke? Kesusahannya ya biasanya pebisnis itu selalu memahami paling di 1-2 tahun pertama itu selalu menghadapi persoalan-persoalan yang disebut dengan masa kritis dalam bisnis. Selebihnya ya mudah-mudahan itu bagian daripada pengembangan usaha. Tapi ya ujung-ujung itu semua pebisnis pasti mengalami yang namanya masa kritis, masa krisisnya pada saat saya gagal panen, terutama di tahun-tahun pertama. Tahun-tahun pertama itu modal habis, pertama membangun infrastruktur yang cukup besar. Ya, saya awalnya kolam lele saya itu pakai tenda, ya, tidak butuh sinar matahari. Saya menggunakan aerator, ya, full aerator, full listrik. Tapi ternyata dilalahnya itu listrik sering mati lampu wilayah Parung, sehingga membuat yang namanya lele itu ya mati. Oke teman-teman, sekarang kita lagi jual daging ya, daging konsumsi lele. Ini sudah datang sahabat kita dari Bojonggede yang biasa ngambil lele sama kita ya. Ini lihat dia lagi mensortir daging dengan ukuran-ukuran tertentu. Sip, nanti kita saksikan juga sampai dia nimbang ya. 0 nih, ini kan udah pakai ini tadi. 11 berarti, sekilo 11. Bagus itu berarti. Akurat itu. Akurat. Oke, sekarang kita proses penimbangan untuk mengetahui berapa daging yang kita peroleh untuk panen hari ini. Oke, 1, 2, 3, yeay. Bang, ambil lagi bang. Dia minta 50 kilo dulu, berarti di 55, di 55. Turun dulu atau turun dulu? Belum. Ambil sedikit bang. Kurang dia maunya agak banyak, tapi tinggal nambahin. Oh, dia udah ini banget. Dah. Ada nyangkut. Sip. Set nyangkut.
Ya udah siap, udah anget banget itu. Oh iya. Udah bang, biarin dah bang. Iya. Sedikit doang. Oke, sip. Udah 50 nih. Nih 50 kilo nih. Bawahnya Ki, pantatnya. Saran saya pertama begini, tentu harus ada kaderisasi dunia pertanian. Persoalan di dunia pertanian ini kan adalah persoalan kaderisasi. Anak-anak muda itu tidak tertarik untuk terjun di dunia pertanian. Nah, persoalannya adalah kaderisasi. Mereka ini harus dikader. Ya, tinggal di dunia pertanian itu sebenarnya itu sangat nyaman. Ya, apalagi sekarang sinyal kan di mana-mana. Handphone itu ya, kita mencari informasi di lahan-lahan pertanian itu sudah nggak ada persoalan. Jadi harus ada kaderisasi. Jadi kalau misalnya di daerah mau tinggal ya sekolah di sini gitu loh. Quote saya cuma 3 karena anak pondok ya. Pertama, man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh ya pasti dia berhasil. Yang kedua, man sobaro zofiro. Barang siapa yang bersabar pasti dia beruntung. Ya. Dan yang ketiga itu mansaro ala darbi wasola. Barang siapa yang berjalan di atas relnya, ya, dia pasti akan sampai pada tujuannya, ya. Terutama mansaro ala darbi wasola, ya. Barang siapa yang berjalan di atas rel, di atas jalannya yang benar, ya sampai. Ya nggak mungkin lah orang kalau mau ke Surabaya itu, kalau dia ada di atas kereta itu menuju ke Surabaya, dia nggak sampai Surabaya, pasti sampai gitu loh. Jangan lupa like, comment, and share di M Thorik Kasubah Like, Official. subscribe, dan share channel YouTube Muhammad Thorik Kasubah Official. Juga channel YouTube guru kita M Thorik Kasubah Official. Semoga berkah dan bermanfaat.